Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 168-170. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Berita mengenai perusahaan bintang 8 mendonasikan 400 miliar. Tidak diberitakan keluar dari dalam kota. Dan tidak dibocorkan kepada keempat pengusaha besar. Makanya orang-orang di luar kota berpikir bahwa perusahaan bintang 8 tidak mendonasikan uang. Sebenarnya perusahaan bintang 8 terlalu banyak memberi donasi. Al-Bukhari berpikir mengembalikan kejutan kepada Rahman. Tak disangka ternyata menyebabkan begitu banyak orang yang tidak senang. Melihat topik ini semakin heboh. Banyak orang bahkan memarahi pemimpin perusahaan bintang 8 secara terbuka. Luna yang melihat Rahman berwajah santai. Dia mengagumi ketenangannya. Namun dia juga bingung. Rahman memberi donasi dari supermarket Sunley dan toko elektronik Harmony. Mengapa dia tidak membiarkan perusahaan bintang 8 memberi donasi? Apakah dia takut orang lain akan menebak identitasnya? Luna tidak paham. Jelas-jelas Rahman adalah pemilik dari bintang 8. Mengapa dia tidak membiarkan orang luar mengetahui identitasnya? Apakah dia tidak peduli dengan namanya? Sedikit pun tidak peduli sikap orang lain yang menghormati atau iri dengannya. Tapi meskipun kamu tidak peduli dan tidak ingin orang lain mengetahui identitasmu, setidaknya kamu juga ikut memberi donasikan. Donasi amal semacam ini mudah terikat moral orang lain. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Rahman. Dalam pandangannya, meskipun Rahman pernah gagal, tapi bukan berarti dia tidak memikirkan hal ini. Meskipun Luna bingung, dia tidak mengatakannya. Pemimpin dari perusahaan bintang 8 benar-benar buruk. Bencana semacam ini, orang asing pun akan ikut memberi sedikit donasi. Mengapa dia tidak memberi donasi sepeser pun? Dia akan kehilangan identitasnya. Kata Sinta, benar. Aku juga berpikir pemimpin bintang 8 terlalu pelit. Bagaimana menurutmu Rahman? Marshanda memandang Rahman dengan ada maksud. Benar. Memang agak pelit. Bagi beberapa pengusaha. Jika aku adalah dia, aku akan langsung mendonasikan 400 miliar. Setidaknya aku bisa mendapatkan reputasi untuk perusahaan. Dan menjadikan itu sebagai iklan bukan. Rahman mengangguk bersama. Mendengar kata-kata Rahman, Marshanda agak kecewa. Awalnya dia curiga bahwa Rahman adalah pemimpin perusahaan bintang 8. Perkataan Rahman menghilangkan kecurigaan Marshanda terhadapnya. Luna juga mencurigai Rahman. Rahman bisa mengatakan kata-kata di atas. Tapi kenapa dia tidak memberi donasi? Meskipun perusahaan bintang 8 belum resmi dibuka, tapi dia adalah bintang perusahaan di kota Yuzoda. Dan pengaruh perusahaannya sangat luar biasa melebihi 4 pengusaha besar. Tapi keputusan pemimpin perusahaan bintang 8 saat ini sangat mengecewakan kita. Wanita di sampingnya berkata, wanita itu umur 27-28 tahunan. Wajahnya cantik, mengenakan pakaian formal, dan mengenakan kacamata berbingkai emas. Sepintas dia tidak terlihat seperti pengusaha, tapi aroma buku yang lebih kuat. Beberapa orang mengangguk menyetujui perkataan wanita itu. Tuan Rahman, berapa banyak donasi yang diberikan supermarketmu kali ini? Jika dapat masuk 10 besar, media pasti akan melaporkannya dan menjadikannya lebih baik daripada kebanyakan iklan. Marshanda memandang Rahman dan bertanya, tidak banyak, hanya donasi. Rahman tersenyum. Sedikit malu untuk mengatakan bahwa dia mendonasikan 200 miliar untuk supermarketnya. Menarik keluarga Jordan ke bawah. Lihatlah ayahmu hari ini tidak senang melihatku. Jika bukan karena dia diadu oleh Rahman. Kali ini Jeremy dari awal sudah datang berbicara dengan Rahman. Jeremy sudah tahu bahwa Rahman ada di sini. Terakhir kali Rahman menaikkan jumlah donasi melebihi 200 miliar. Dan membuatnya tidak senang. Supermarket seperti apa yang dibuka oleh adik Rahman ini? Wanita cantik beraroma buku bertanya kepada Rahman dengan rasa ingin tahu.
Tampaknya Rahman berusia 24-25 tahun. Di usia begini dia sudah membuka supermarket yang mampu mendonasikan lebih dari 2 miliar. Jika bukan bergantung kepada keluarganya, maka dia sangat hebat. Supermarket Sunley. Aku berharap semua orang akan membantu mengurus bisnis ini, kata Rahman sambil tersenyum. Supermarket Sunley, aku sudah ingat. Sepertinya terjadi beberapa masalah beberapa hari yang lalu. Aku mendengarnya dari kakakku. Apakah masalahnya sudah reda? Wanita beraroma buku bertanya. Masalah kecil. Polisi datang menanganinya. Dan sudah diselesaikan, kata Rahman. Ngomong-ngomong, ini adalah kartu namaku. Aku berharap kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Wanita beraroma buku secara alami menyerahkan sebuah kartu nama kepada Rahman. Meskipun kartu namanya tidak bertatahkan emas atau perak, tapi kartu ini sangat indah dipandang, dan membutuhkan banyak uang untuk mendapatkannya. Rahman tidak banyak berpikir lalu melihatnya. Lachuba, Ketua Dewan Direksi Perusahaan PT Inco. Rahman menatap wanita itu dan terkejut. Perusahaan PT Inco adalah salah satu dari 10 perusahaan terbesar di kota Yuzoda, terlibat dalam bidang logistik, pembangunan tanah dan proyek lainnya. Ketenarannya juga cukup besar. Aku tidak berpikir wanita ini terlihat cukup muda tetapi sudah bertanggung jawab atas industri keluarga Sofia. Baiklah. Sebuah kehormatan dapat bekerja sama dengan Direktur Lachuba. Rahman mengangguk sopan dan menyimpan kartu nama Lachuba. Luna terus memperhatikan kata-kata dan perbuatan Rahman dengan Lachuba. Meskipun tidak ada yang luar biasa, tidak tahu mengapa ia merasa tidak nyaman. Tetapi rasa cemburunya segera hilang, karena Lachuba juga memberinya kartu nama, dan mengobrol dengannya. Keduanya bahkan mengobrol tentang kecantikan dan kesehatan, yang membuat Rahman kagum. Tuan Rahman, aku sudah dengar ketika datang ke sini. Keluarga Raffi yang ingin menantang kamu adalah saudara laki-laki Vicky Naki. Dia benar-benar ahli dalam seni bela diri. Dia telah mempelajari seni bela diri di hutan lebat dan hutan tua sejak dia masih kecil. Pasti jauh lebih kuat dari Vicky Naki. Kamu harus berhati-hati, kata Marshanda tiba-tiba. Di pestanya pada 2 hari yang lalu, Sahrul menantang Rahman secara terbuka. Dan Rahman menerima tantangannya. Waktunya adalah besok jam 7 malam. Makanya dia sangat memperhatikan hal ini. Alasan mengapa Rahman memprovokasi keluarga Raffi dan Vicky Naki adalah untuk membantu dia. Jika Rahman mengalami masalah, dia akan sangat sedih. Ya, aku tahu. Rahman mengangguk, berpikir bahwa ternyata Vicky Naki ingin membalas dendam. Namun Rahman tidak menganggap itu terlalu serius. Meskipun Vicky Naki juga kuat, dia masih memiliki beberapa celah. Dia percaya bahwa saudara laki-laki Vicky Naki juga tidak akan terlalu kuat. Tantangan apa? Kamu sedang bertaruh. Lachuba memandang Rahman penasaran. Bertaruh. Benar. Kami sedang bertaruh. Rahman tersenyum. Tidak ingin diketahui lebih banyak orang. Taruhan apa? Aku juga ingin meramaikan suasana nantinya. Seketika mata Lachuba menjadi cerah dan bertanya. Rahman terkejut. Tidak menduga bahwa rasa ingin tahu Lachuba sangat kuat. Dia hanya tersenyum dan berkata, besok malam jam 7. Di Villa Bandung. Bukankah Villa Bandung kepunyaan keluarga Raffi ya? Saudara Rahman dan keluarga Raffi taruhan. Mata Lachuba menjadi cerah dan bertanya. Rahman mengangguk. Besok malam aku akan pergi meramaikan suasana. Lachuba tertawa. Rahman tersenyum. Mungkin akan ada banyak orang yang menyaksikannya. Hanya lebih 1 orang saja. Si Lachuba. Pada saat ini, pertunjukan di atas panggung telah berakhir. Pembawa acara menaiki panggung. Pembawa acara laki-laki berkata, untuk berterima kasih atas perhatian kalian terhadap orang-orang di daerah yang dilanda bencana. Pesta penghargaan donasi kota Yuzoda sekarang secara resmi dibuka. Episode 169. Ketika mendengar suara pembawa acara, semua orang di aula terdiam dan melihat ke atas panggung. Pada saat ini seorang pelayan mengangkat sebuah meja. Di atas meja ada beberapa barang. Dan layar di segala arah ruangan sedang menayangkan acara ini secara langsung. Mari kita persilahkan Al-Bukhari untuk berbicara di atas panggung pada pesta malam ini.
Setelah dua pembawa acara memperkenalkan semuanya, pembawa acara wanita memandang Al-Bukhari di meja pertama di bawah panggung. Al-Bukhari berdiri dan berjalan menuju panggung. Semua orang bertepuk tangan. Semuanya. Sebelum pesta dimulai, mari kita mengheningkan cipta selama 1 menit kepada rekan kerja yang tewas di daerah bencana. Al-Bukhari mengambil mikrofon dan berkata terlebih dahulu. Setelah dia selesai berbicara, semua orang di bawah panggung berdiri. Ketika musik berkabung terdengar, semua orang berduka untuk para korban. 1 menit kemudian, musik berkabung berhenti dan semuanya duduk kembali. Beberapa hari yang lalu, kabar buruk datang dari Gunung Semeru, Kabupaten Malang. Dalam sekejap, seluruh Jawa Timur berubah menjadi reruntuhan. Keluarga yang tak terhitung jumlahnya terpecah belah. Banyak rekan satu kita yang telah meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Di satu sisi dalam kesulitan, bantuan datang dari manapun. Aku mewakili rekan-rekan letusan ini dan gempa untuk berterima kasih kepada donatur-donatur kota Yuzoda. Terima kasih kalian telah mengulurkan tangan untuk membantu. Bantuan kalian akan mempererat tali persaudaraan orang-orang di kota Yuzoda. Aku tidak akan mengatakan banyak omong. Dan sekarang aku mengundang Ketua Kamar Dagang dan Industri Asosiasi Palang Merah kami untuk tampil di panggung mengumumkan daftar perusahaan yang telah menyumbang lebih dari 2 miliar. Al-Bukhari hanya mengucapkan beberapa kata dan kemudian turun dengan tepuk tangan yang hangat. Kemudian Ketua Kamar Dagang dan Industri naik panggung untuk mengumumkan daftar-daftar. Sebelum daftar perusahaan, pertama-tama aku akan mengumumkan kepada kalian jumlah total donasi hari ini. Jumlah total donasi yang kami terima dari Asosiasi Palang Merah Yuzoda dalam beberapa hari terakhir telah melampaui 3,6 triliun. Mencapai 375 miliar 65.862.000,00. Banyak sekali. Semua orang terkejut setelah mendengarnya. Baru 2 hari saja. Jumlah donasi di kota Yuzoda saja. Dan selama waktu ini, jumlah donasi akan terus meningkat. Dengan hanya 3,7 triliun dan hampir mencapai 3,8 triliun. Takutnya telah melampaui total donasi provinsi yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, sebagai orang Yuzoda, semua orang merasa sedikit lega. Kami orang Yuzoda tidak ragu-ragu. Uang ini akan diserahkan kepada perwakilan dari Kabupaten Malang dan Lumajang di pesta malam ini. Ketua Kamar Dagang dan Industri menambahkan, "Oh iya. Izinkan saya memberitahu kalian hal yang membanggakan. Sampai jam 4 sore ini, jumlah donasi Yuzoda adalah yang terbanyak di antara semua provinsi ini." Semua orang terkejut lagi meskipun tidak ditunjukkan. Pada saat ini, hampir semua mata menunjukkan rasa bangga. Karena mereka juga salah satu dari mereka. Mereka semua berjuang untuk rakyat Yuzoda. Hari ini, di sini, atas nama semua korban bencana, terima kasih atas kedermawanan kalian dan terima kasih atas dukungan dan bantuan kalian kepada korban bencana. Selanjutnya, aku akan mengumumkan nama dan perusahaan kalian. Sekali lagi terima kasih. Terutama, ada terlalu banyak orang yang donasi terlalu banyak. Aku tidak akan mengumumkannya satu persatu. Dan sekarang aku akan membacakan semua perusahaan yang mendonasikan di atas 2 miliar. Kemudian ketua membagi 2 miliar hingga 10 miliar menjadi sebuah file untuk dibaca. Setiap kali dia membaca nama perusahaan, perwakilan perusahaan itu bangkit berdiri dan mengangguk kepada semua orang, dan juga menunjukkan wajahnya di depan kamera. Karena ada banyak orang di file ini, mereka tidak akan membiarkan mereka berbicara. Kemudian file dari 10 miliar hingga 20 miliar. Untuk perusahaan donatur dari file ini, perwakilan perusahaan atau eksekutif perusahaan memiliki beberapa menit waktu berbicara. Apakah mereka dapat berperilaku secara alami dalam beberapa menit dan juga memasang iklan untuk perusahaan mereka sendiri tergantung pada kemampuan berbahasa mereka sendiri. Untuk selanjutnya, ini adalah 10 perusahaan donatur teratas. 10 donatur paling sedikit adalah 40 miliar. Kami persilahkan perwakilan toko elektronik Harmoni ke 10 donatur teratas untuk mengucapkan beberapa kata untuk semua orang. Ketua Kamar Dagang dan Industri memandang ke bawah panggung. Sejujurnya, perusahaan yang dapat mendonasikan di atas 20 miliar. Sangat-sangat sedikit. Para pengusaha umumnya pelit.
dan dia juga menantikan 10 pengusaha teratas ini. 10 perusahaan teratas tidak hanya berbicara di bawah panggung, tetapi mereka diundang ke atas panggung dan diberikan tali amal dari Asosiasi Palang Merah. Melihat Luna naik ke atas panggung, semua orang di bawah panggung bertepuk tangan. Toko Harmoni hanya dapat dianggap sebagai perusahaan grup kelas 3 di kota Yuzoda. Semua orang sedikit terkejut. Di bawah siaran langsung TV dan media besar lainnya. Meskipun Luna sedikit gugup, tetapi kinerja baik-baik saja sambil mengekspresikan simpati kepada korban bencana, tetapi juga untuk iklan perusahaan. Terakhir, Luna mengucapkan terima kasih. Selama rekonstruksi daerah bencana, toko elektronik Harmoni juga akan menyumbangkan peralatan elektronik senilai sekitar 10 miliar, dan juga mengundang semua orang untuk mengawasi. Begitu kata-kata Luna dilontarkan, dia segera menerima tepuk tangan hangat. Masalah ini bukan diatur oleh Rahman, juga bukan dikatakan oleh Irfan, tetapi Luna sendiri yang menambahkannya. Bagaimanapun, seluruhnya perusahaan adalah milik Rahman. Dia percaya bahwa Rahman tidak akan mengatakan apa-apa. Yang paling penting adalah dia berpikir bahwa cara ini dapat membuat toko elektronik Harmoni mendapatkan lebih banyak perhatian. Meskipun hanyalah sebuah kota, rekonstruksi ini harus dibangun kembali di tingkat kabupaten. Dan seluruh kabupaten telah menerima kerusakan yang parah dan terlalu banyak tempat untuk rekonstruksi. Toko elektronik Harmoni menyumbangkan produk elektronik lagi. Dan kemungkinan seluruh produk anti pencurian di Kabupaten Palopo akan dibeli. Ketika memikirkan ini, Rahman tidak bisa membantu tetapi memberikan jempol kepada Luna yang turun dari panggung. Bahkan dia sendiri tidak memikirkannya. Selanjutnya datang perwakilan dari perusahaan peringkat ke-9 yang menaiki panggung untuk berbicara. Melihat bahwa ke-9 bukan Rahman, Lachuba agak terkejut. Bukankah Rahman membuka supermarket? Dapatkah ia menyumbang lebih dari 60 miliar? Perusahaan peringkat 9 menyumbangkan 60 miliar. Saudara Rahman, tidak diduga, kamu berada di 8 besar. Lachuba melepas kacamatanya merasa sedikit terkejut. Donasi lebih banyak atau lebih sedikit adalah keinginan. Hanya memimpin dalam reorganisasi orang-orang di daerah bencana. Rahman tersenyum sedikit. Lanjut ke episode berikutnya. Episode 170. Kamu benar. Lachuba mengangguk. Karena Rahman berkata begitu. Apalagi yang bisa dia katakan. Tapi Rahman sedikit mengejutkannya. Apakah Rahman berpikir dia menyumbangkan lebih banyak uang daripada perusahaan PT Inco? Sebenarnya, Lachuba juga sangat ingin tahu. Sudah di tempat ke-8. Dan Rahman belum terjangkau. Berapa banyak yang disumbangkan Rahman untuk supermarketnya? Selanjutnya persilahkan perwakilan ke-7 dari perusahaan PT Inco menaiki panggung. Mendengar suara Ketua Kamar Dagang dan Industri, mata Lachuba melebar. Tetapi dia menyumbangkan 100 miliar untuk perusahaan. Bahkan di belakang Rahman. Sebelum menyumbang, Lachuba dan asistennya sudah menganalisisnya. Seperti sumbangan amal semacam ini. Bahkan jika itu adalah 4 pengusaha besar, umumnya akan menyumbang 120 miliar. Alasan mengapa dia menyumbangkan 100 miliar adalah untuk melihat apakah dia dapat dibandingkan dengan 4 pengusaha besar. Bahkan jika tidak sebanyak 4 pengusaha besar, setidaknya yang tertinggi setelah 4 pengusaha besar. Tanpa diduga, ia hanya berada di peringkat ke-7, bahkan tidak di 5 besar. Kapan pemilik supermarket kecil menjadi begitu kaya? Lachuba menatap Rahman sambil tersenyum dan sangat ingin tahu tentang Rahman. Tuan Rahman, berapa banyak yang kamu donasikan? Marshanda tidak dapat menahan rasa penasarannya terhadap Rahman. Dia awalnya berpikir bahwa Rahman mungkin mendonasikan 4 miliar. Tetapi sampai tempat ke-7, Rahman belum mendapatkan gilirannya. Bagaimana dia tidak terkejut? Kecuali Rahman adalah rantai supermarket. Tapi dia menyurvei supermarket Sunley, yang memang begitu-begitu saja. Di antara semua supermarket di Yuzoda, 5 besar mungkin tidak termasuk. Bisakah pemilik supermarket kecil seperti itu mendonasikan 20 miliar? Dia tidak bisa mempercayainya. Tidak banyak. Yang berikutnya adalah aku, kata Rahman tersenyum. Dia menyumbangkan 200 miliar.
Dan 4 pengusaha besar semuanya mendonasikan 240 miliar. Dia meminta Raka untuk mendonasikan 400 miliar untuk perusahaan bintang 8. Di baris ini, supermarket Sunle hanya menempati peringkat ke-6. Tuan Rahman, Anda terlalu peduli dan bahkan menyumbang lebih dari 100 miliar. Sinta juga terkejut. Rahman tersenyum kecil. Donasi hal-hal seperti itu. Donasi lebih banyak dan lebih sedikit donasi dengan hati. Dia tidak menyukai perilaku mengikat moral orang lain. Dia cukup dengan tangan terbuka. Dia punya uang. Dia hanya ingin menyumbang lebih banyak ke daerah bencana. Tentu saja, juga baik untuk dapat mengiklankan perusahaan. Dia tidak datang untuk pamer. Jadi dia tidak ingin menanggapi topik kejutan dari Marshanda dan Sinta. Orang di sebelah mendengar bahwa Rahman telah mendonasikan lebih dari 100 miliar. Dan mereka semua melihatnya. Pokoknya, 10 besar adalah yang paling menarik perhatian. Perusahaan PT IMIP ke-7 telah mendonasikan 100 miliar. Beberapa berpikir bahwa tempat pertama akan melebihi 200 miliar. Dan tempat pertama akan menjadi salah satu dari 4 pengusaha besar. Selanjutnya adalah perwakilan dari supermarket Sunle. Supermarket Sunle menempati urutan ke-6 dan mendonasikan 200 miliar. Mari kita bertepuk tangan dan persilahkan supermarket Sunle. Lachuba menyelesaikan pidatonya dan Ketua Kamar Dagang dan Industri segera mengatakan. Ketika dia mengatakan 200 miliar, suaranya mendadak keras. 200 miliar. Mata semua orang melebar ketika mereka mendengarnya. Supermarket yang berkembang pesat ini begitu berani sehingga langsung menyumbangkan 200 miliar. Mengapa belum pernah terdengar sebelumnya? Sebagian besar pada umumnya adalah orang kaya yang tidak memasuki supermarket. Dan supermarket Sunle Rahman belum lama dibuka. Sehingga banyak orang pasti tidak akan tahu. Lachuba, yang baru saja turun, terkejut dan hampir kepeleset. Rahman bahkan mendonasikan 200 miliar. Supermarket apa dia? Mata Lachuba melebar. Dan dia tidak bisa percaya bahwa supermarket telah mendonasikan 200 miliar. Awalnya Rahman ada di depannya. Yang membuatnya merasa tak terbayangkan. Tanpa diduga, jumlah donasi Rahman 2 kali lipat darinya. Perusahaan PT Inco miliknya adalah salah satu dari 10 perusahaan teratas di Uzoda. Melihat Rahman naik ke panggung, kerumunan ingat bahwa ini adalah tempat ke-6. Tempat ke-6 sudah 200 miliar. Maka 5 yang pertama akan melawan langit. Di pertengahan tingkat kelima, 4 keluarga besar pasti menempati 4 kursi. Jadi siapa lagi satunya di sana? Bersambung.